Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Ini Ibu, rencananya saya mau laporkan bahwa di ruang master itu ada pasiennya D, sudah dirawat selama 10 hari itu nggak ada perbaikan sama sekali Bu. Dan pasien juga mengeluh sesak napas. Kemudian tindakan selanjutnya apa ya? Jadi rencananya saya ingin mau melakukan ronde keperawatan Ibu. Oh iya boleh. Setelah ini kamu kaji kembali. Jangan lupa kamu beri info sama keluarganya, beritahu ronde itu seperti apa, bagaimana. Kemudian jangan lupa untuk minta tanda tangan keluarganya jika disetujui. Besok insya Allah saya kumpulkan di nurse station jam 9 pagi. Mungkin itu saja. Silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, nama saya Perawat Emelda. Ini saya mau menyampaikan bahwa pasien atas nama Nyonya D ini sudah dirawat selama 10 hari kan nggak ada perbaikan sama sekali Ibu. Nah rencananya kami tim medis ingin melakukan ronde keperawatan Ibu. Nah ronde keperawatan itu nanti mendatangkan ada dokter, perawat, gizi, farmasi untuk kesembuhan si pasiennya Ibu. Nah, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Bu, apakah Ibu bisa tanda tangan di sini Bu? Ya, kasih Bu. Sama-sama. Kapan Sos bisa dicek kan? Siap. Dan selamat pagi Bu. Susah kan? Susah. Udah Bu? Udah. Mari Bu. Mari, terima kasih. Pagi. Oke, apakah sudah berkumpul semua? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan tim kesehatan, dokter, perawat, farmasi, apoteker, dan perawat konselor. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Nah, kemarin kan kita sudah melakukan inform konsen dan disetujui oleh pihak keluarga untuk kita melakukan perawatan. Untuk lebih jelasnya, mungkin akan dijelaskan oleh Ibu Emelda terkait kondisi pasien kita terakhir. Silakan Bu. Di sini saya akan membacakan resum pasiennya. Ini dengan nama pasien Nyonya D. Sudah dirawat selama 10 hari. Umur pasien 21 tahun. Tanggal masuk RS-nya itu 10 Juli 2024 jam 22.40. Untuk diagnosa medisnya itu gagal jantung kongestitis. Dan tanggal pembagiannya itu tanggal 11 Juli 2024 setengah 3 sore. Untuk keluhan utama pasiennya itu sesak napas. Untuk terapi medis yang dilakukan itu IVD Asering 30, JT Furosemid 110, dan oksigen tambahan 2 liter per menit. Kemudian untuk data subjektifnya, sesak napas, terus nyeri dada, batuk sudah 2 minggu, terus pasien merasa lemas, kelelahan, bengkak pada kaki dan wajah sudah selama 4 hari. Untuk klien mengatakan ingat selalu periksa dokter. Selanjutnya untuk diagnosa objektifnya itu klien tampak sesak, terus terpasang
O2 nasal K0 2 liter per menit. Kemudian untuk tensinya itu 104/70 mm raksa. Untuk nadinya 92 kali per menit dan untuk RR-nya itu 30 kali per menit. Dan pasien juga mengalami batuk berlendir, ini jantung tambahan S3, kemudian terdengar rongi, konjungtiva dan wajahnya itu pucat. Terus untuk gigi dan jarinya juga mengalami sianotik wajah dan kedua kakinya juga tanpa udem. Terus di tensi vena jugularisnya dan nadi perifernya itu terasa lemah. Terus klien baring di tempat tidur menggunakan 2 bantal di bahu kepala. Kemudian diagnosa pasiennya ada 2. Yang pertama itu penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan kontraktilitas miokard yang ditandai dengan sesak nafas, nyeri dada, tensi 104/70 mm raksa, terus nadinya 92 per menit, teraba lemah, terus bibir dan jari itu mengalami cyanotic. Untuk diagnosa yang keduanya itu kerusakan pertukaran gas berhubungan dengan pengumpulan cairan dalam area interstisial ditandai dengan sesak nafas, kepasang O2, dibantu otot pernapasan, terus RR-nya 30 per menit, untuk nadinya 92 per menit, dan batuk berlendir terdengar rongi. Terus untuk implementasi dan evaluasinya itu dilakukan pada tanggal 14 Juli jam 10.30 pagi. Itu mengontrol KU klien, dan KU klien itu lemah dan konvers mestis. Kemudian mengecek tanda-tanda vitalnya. Di sini nadinya sudah 88 kali per menit, untuk RR-nya itu 30 kali per menit, dan suhunya 36,2 derajat Celcius. Terus nadinya teraba lemah dan tidak teratur. Dan untuk tensi sekarangnya itu sekitar 110/60 mm raksa. Kemudian jam 8.40 itu bunyi jantung S1 dan S2 melemah, lalu terdengar bunyi jantung S3, dan klien mengeluh nyeri, terus kulit pucat, mengeluh nyeri dan kulit pucat, bibir dan jarinya juga mengalami cyanotic. Terus jam 8.50 itu ada dilakukan unit transfusi darah 1 kantong pada pasien. Kemudian di jam 9 itu memindahkan posisi klien menjadi semi power dengan memberi sokongan bantal di punggung klien dan tangan klien. Kemudian jam 9.45 itu mengecek keportinan oksigen yang dibutuhkan pasien sebanyak 2 liter per menit. Untuk evaluasinya dilakukan pada jam 1.30 siang. Untuk tensi pasiennya 110/60. Untuk nadinya itu tetap 92 kali per menit, teraba lemah dan tidak teratur. Terus terdengar bunyi jantung S3, lalu kulit pucat, bibir dan jari-jarinya juga mengalami cyanotic. Nah, untuk masalahnya belum teratasi, berarti kita harus melanjutkan intervensi selanjutnya. Baik, terima kasih Ibu Emelda sudah menyampaikan rekapan keperawatannya. Mungkin ada tambahan dari perawat lain? Baik, di sini saya ingin menambahkan pasien kemarin malam itu dia nyeri perut dan juga mual muntah 2 kali sehari. Oh ya, untuk tambahannya itu kita bisa jadikan catatan sebagai tambahan dan rekomendasi akan terapi apa yang mungkin akan kita ganti sini. Mungkin selanjutnya ada klarifikasi dari Dr. Nabila terkait pasien kita. Silakan Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan riwayat penyakit pasien sekarang. Pasien masuk rumah sakit pada tanggal 10 Juli 2024 pukul 22.40 dengan keluhan sesak nafas, nyeri dada, batuk, dan bengkak pada bagian wajah dan kaki. Batuk sudah dirasakan 2 minggu sebelum masuk rumah sakit. Untuk bengkaknya sudah dirasakan 4 hari sebelum masuk rumah sakit. Sesak nafas sehari sebelum masuk rumah sakit, diikuti oleh nyeri dada dengan skala nyerinya 6, yaitu nyeri sedang. Riwayat penyakit terdahulu, pasien masuk rumah sakit sebanyak 3 kali pada tahun 2021. Pada bulan Februari, klien masuk rumah sakit karena jatuh dan dirawat selama 2 minggu. Setelah 2 minggu dirawat, klien masuk rumah sakit kembali dengan keluhan sesak nafas dan dirawat selama 10 hari. Dan terakhir, klien masuk rumah sakit pada bulan Juli dengan keluhan sesak nafas dan batuk. Baik, terima kasih dokter atas klarifikasinya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya, sudah cukup. Untuk lebih jelasnya, ada baiknya kita langsung validasi ke pasien. Mari. Selamat pagi, Bu. Gimana keadaannya hari ini? Oh iya Ibu. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kita akan melakukan perawatan
pada hari ini, Ibu. Di sini saya sudah mendatangkan dokter, perawat ruangan, apoteker, apoteker gizi, kemudian ada perawat konselor dan juga perawat primer. Mereka akan mengkaji Ibu satu persatu. Ibu silakan sampaikan keluhannya apa saja. Mungkin pertama dokter, silakan dok. Selamat pagi Bu. Untuk keluhannya apa ya Bu? Masih sesak. Selain sesak nafas, apakah ada keluhan lain? Nurse Dela, silakan dicek darahnya dan apakah ada suara nafas tambah. Bisa Bu ya, saya cek dulu. Boleh Bu tangannya di sini gitu. Kayak apa sih Bu? Nafas. Baik dok, dari hasil pengkajiannya itu RR-nya 30 kali per menit dan ada suara nafas tambahan dok. Baik Bu, nanti saya akan mengganti dan menambah terapi untuk ini ada ya Bu. Baik, saya tutup selanjutnya. Baik Bu, selamat pagi. Kenapa saya operator? Di sini saya ingin bertanya Bu, untuk obatnya dikasih setiap hari atau tidak? Kalau obat oralnya diminum berapa kali sehari Bu? Obat oralnya? 2 kali sehari. Baik Bu. Baik Bu, terima kasih. Nanti saya akan mengevaluasi kembali mengenai terapi obat bersama tim dokter. Masih ya Bu? Permisi ya Ibu, saya mau tanya, untuk makanan dari Mbaknya tuh habis nggak ya setiap hari? Kadang habis, kadang enggak. Terus sisa makanannya tuh sedikit atau banyak? Sedang Ibunya punya riwayat hipertensi? kebetulan 1 tahun yang lalu Riwayat penyakit lain mungkin? tidak ada. Terus untuk dietnya diganti ya Bu, terus porsi makannya ditambah ya Bu? Baik Bu, terima kasih. Permisi Bu, baik. Sesaknya ini apakah bertambah atau berkurang Bu? Tambah ya. Nah, jadi untuk terapinya nanti saya akan tanyakan dulu kepada tim kesehatan yang lainnya ya Bu. Baik, terima kasih kepada seluruh tim yang sudah melakukan pengkajian. Kami ucapkan terima kasih juga kepada pihak keluarga yang sudah melakukan kerjasama. Ya, semoga dalam usaha kita ini insya Allah akan ada perubahan keperawatannya Ibu. Semoga dengan ini pasien kita dapat segera diberikan kesembuhan. Kami izin ke nurse station dulu ya Ibu ya. Mari Ibu. Ya teman-teman semuanya, terima kasih. Baik, kita sudah validasi kondisi pasien itu seperti apa. Juga para tim juga sudah mengkaji satu persatu dan mengetahui kondisi pasien kita terakhir itu seperti apa. Saya mohon dari pihak tim seluruh untuk barangkali ada obat atau tindakan keperawatan yang akan diganti. Silakan. Mungkin dokter terlebih dahulu. Silakan. Untuk saran dari saya, yaitu melanjutkan terapi yang sudah ada, tetapi ditambahkan dengan oksigen dengan masker NPM 10 rpm, ranitidinnya 2 kali 150 gram, IV, alopennya 3 kali 1 ampul, dan liternya 3 kali 2. Baik, terima kasih dok atas tambahan terapinya. Kemudian mungkin ada dari perawat konselor. Baik, jadi untuk tambahan terapinya ini saya menambahkan untuk fisioterapi dada, kemudian debu dan ajarkan batuk efektif serta melakukan ron 3 kali sehari. Terima kasih Bu. Mungkin dari gizi barangkali ada perubahan dietnya. Ya, baik, saran dari saya untuk dietnya diganti aja, terus porsi makannya ditambah. Baik, terima kasih Bu. Kemudian untuk apoteker barangkali ada terapi obat yang bisa kita ganti. Baik, tambahan dari saya, untuk terapi obatnya dapat menambahkan levodorin untuk mengurangi sesak dada dan juga terapi anestetik untuk menenangkan nyeri serta antiemetik untuk mengatasi mual berat. Mungkin kalau untuk terapinya barangkali ada kolaborasi dengan dokter, bisa langsung menghubungi
Oke, baiklah, terima kasih semuanya. Saran dan masukan sudah kita berikan satu persatu. Kemudian mungkin ada klarifikasi dari peran primer, yaitu Ibu Emelda pada Ibu kan bisa. Ini saya mau konsultasi kalau saya itu untuk terapi tambahan itu kapan dok ya? Untuk obatnya mungkin bisa minta tolong dipanggilkan dengan saya. Nanti saya resepkan nomor obatnya bisa. Untuk konsultasi untuk tes terapi itu kapan ya? Ya mungkin besok sudah dilaksanakan Bu. Untuk gizinya Siang ini ya Bu. untuk obat efeknya Bu kapan ya obatnya? Bisa nanti saya bisa lagi dengan dokter. Mungkin hanya itu yang saya mau tahu. Baik, terima kasih Bu Emelda sudah menyampaikan klarifikasinya. Alhamdulillah, semoga dengan usaha kita melakukan perawatan ini, pasien kita diberikan kemudahan atas kesembuhannya. Mungkin kegiatan rutin kita pada hari ini saya rasa cukup. Mari kita lafazkan mendalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang sudah menyempatkan waktunya. Jika ada kesalahan, ada baiknya kita saling memaafkan. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.